Iya. Silakan dimulai. Oke, baik, shalom teman-teman semua. Halo. Jumpa lagi di dalam GIC pada edisi malam hari ini, hari Selasa, tanggal berapa nih? Tanggal 26 Oktober 2021. Selamat bergabung untuk teman-teman yang baik yang menyaksikan secara langsung ataupun lewat taping ya. GIC ini adalah acara komsel, cell group untuk yang diadakan oleh IHK Church, ya terbuka untuk umum. Buat teman-teman yang mau bergabung bisa sama-sama stay tune di setiap hari Selasa jam 7:30 malam ya. Kita menggunakan media Zoom applications. Oke, kita akan memulai acara ibadah GIC kita malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa, dan doa dipimpin oleh Ci Ijen ya. Ci Lucy Ijen. Oke, silakan Ci Ijen. Oke, puji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan malam hari ini. Kami boleh lagi beribadah bersama-sama Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan ini. Dan malam hari ini kami Tuhan Yesus ingin memuji Engkau, ingin men-sharingkan firman-Mu. Tuhan Yesus, mari Engkau pakai hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian malam hari ini. Bila kami sama-sama boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan lewat ibadah malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami akan buka ibadah GIC kami malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Ci Ijen. Oke, silahkan untuk WL Ko Hendri. Ya kan Ko Hendri. Ya, mari sama-sama kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh baik. Sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Bersama-sama yang percaya pada Tuhan, sama-sama kita nyanyikan dengan segenap hati kita. Haleluya Yesus. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun, tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya.
Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Dengan segenap hati katakan, ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Silakan yang membawakan firman. Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami ingin belajar tentang firman-Mu Tuhan. Tuhan urapi Ibu Gembala yang akan men-sharingkan firman kebenaran-Mu Tuhan, apa yang terucap semua dari isi hati-Mu Tuhan. Tuhan berikan kami telinga seorang yang mau mendengarkan firman-Mu dan juga mau melakukan firman. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, dan biarlah Tuhan yang memimpin setiap ibadah ini dari awal hingga pertengahan hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Shalom semuanya. Shalom. Ya, hari ini kita akan belajar dari minggu lalu, yaitu khotbah yang dibawakan oleh Pastor Charlton mengenai iman yang produktif. Ya, bacaan kita itu ada di Yohanes 1, Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 7. Itu bercerita tentang orang yang buta sejak lahirnya. Ya, jadi di dalam ayat 1 sampai ke 3 ini semua orang berusaha mencari alasan. Saya bacakan dulu ya. Coba kita semua menyimak. Pada waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga dia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia atau juga bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Ya. Ini IPA udah masuk. Jadi dikatakan bahwa iman yang produktif itu adalah kita harus menciptakan satu daripada kita menunggu, tapi adalah kita menciptakan daripada bukan diwariskan. Pesan dari Abraham Lincoln untuk kita semua, membangun cerita tentang kehidupan masing-masing kita harus kita pahami, lalu kemudian kita ciptakan. Kita tidak bisa duduk diam menunggu, dan kita bukan mewariskan kehidupan, tetapi kita menciptakan kehidupan itu sendiri. Nah, yang salah adalah kekecewaan itu seringkali muncul karena orang tidak mau berusaha, tetapi orang berharap semuanya itu adalah dari warisan yang sebelumnya atau yang sudah disiapkan dan diberikan. Ya, di dalam ayat 1-3 tadi jelas berkata pertanyaan para murid kepada gurunya, "Salah siapa? Ini kenapa dia bisa buta?"
Nah, makanya mari kita koreksi bersama-sama diri kita. Apakah kita mencari alasan dari sebuah kegagalan atau kemalangan yang sedang kita alami saat ini? Tentu kita juga pernah ya mengalami hal-hal yang tidak enak, lalu kemudian kita mencoba menyalahkan orang lain. Oh, gara-gara ini, oh, gara-gara itu, oh, gara-gara apa gitu ya. Tetapi pada malam hari ini, baiklah kita belajar dengan apapun keadaan kita yang kita alami, Tuhan sudah memberikan jawaban tegas ya. Bukan siapa yang salah atau bukan apa yang salah. Tetapi sekali lagi dikatakan, ini terjadi sekehendak Tuhan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ya, saya mengutip lagi di dalam satu quote yang mengatakan, "You are what you are today because of the decision and the choices you made yesterday." Jadi hidup kita hari ini adalah serangkaian keputusan yang sudah kita pilih di masa-masa sebelumnya dan juga harus kita syukurin. Kalau hari ini kita bisa mensyukuri apa yang kita ada, maka semuanya itu terasa sebagai sebuah mujizat ya. Tetapi kalau kita selalu menggerutu, lalu kita melihat, oh kesalahannya karena ini, salah orang tua saya, dulu papa saya begini, dulu mama saya begini, dulu kakak adik saya begitu, lalu kemudian mulai saat ini menyalahkan misalnya pasangan. Oh karena suami saya begini, istri saya begitu, anak saya yang begini, rewel. Maka selalu akan ada hal-hal yang kita untuk membenarkan diri kita sendiri untuk menyatakan bahwa aku sudah nggak bisa begini, ini terjadi karena orang-orang di sekelilingku. Tetapi mari mulai malam hari ini kita sama-sama, sekali lagi saya mengajak kita semua untuk koreksi diri, berkoreksi diri, kemudian kita ingat dan kita flashback lagi hidup kita ke belakang. Apakah yang hari-hari yang lalu, tahun-tahun yang lalu, usaha apa yang sudah kita lakukan? Nah, kalau sampai kita merasa hidup kita itu stuck, hidup kita itu tidak maju, begitu-begitu saja, GGD, gitu-gitu doang, keuangan saya juga gitu-gitu doang, malah semakin menurun, keluarga saya juga gitu-gitu doang, tambah ribut misalnya. Ya, inilah saatnya untuk kita mencoba melihat segala sesuatunya itu dengan rasa syukur. Jadi kalau kita melihat dengan rasa syukur, maka kita akan selalu bisa bersyukur. Oh, syukur ya hari ini saya ada, masih sehat. Syukur saya masih bisa melayani. Syukur masih saya bisa membagikan firman Tuhan, membagikan kesaksian. Atau saya juga bersyukur saya masih bisa merawat orang tua saya, melihat anak-anak saya. Nah, berikanlah rasa syukur itu di dalam hidup kita supaya kita juga bisa mensyukuri keadaan di sekeliling kita apapun keadaannya. Nah, lalu apa yang Tuhan mau? Tuhan mau kita itu memiliki iman yang produktif. Walau sepertinya tidak mungkin untuk memiliki iman yang produktif dengan masa lalu kita yang buruk, lalu kita juga tidak mau mengatur, tetapi tidak boleh mengatur masa depan kita. Jadi dengan masa lalu yang buruk itu jangan selalu kita ingat dengan masa lalu yang buruk, tetapi kita fokus untuk masa depan kita yang cerah bersama Tuhan. Karena iblis itu selalu memanggil, dia tahu nama kita, tetapi dia memanggil kita dengan dosa-dosa kita. Dia mengingatkan kita dengan dosa-dosa kita. Berbeda dengan Tuhan, yang Tuhan itu tahu dosa-dosa kita, tetapi dia memanggil kita dengan nama kita. Artinya Tuhan akan melupakan segala dosa-dosa masa lalu, yang sudah kejahatan-kejahatan yang mungkin kita sudah buat. Kita harus fokus kepada masa depan kita bersama Tuhan, sehingga iman yang kita miliki ini bisa produktif. Nah, lalu kemudian pertanyaannya, bagaimana caranya memiliki iman yang produktif? Ya, satu yaitu kita perlu atmosfer yang tepat untuk iman itu. Saya bacakan di ayat 5. Selama aku di dalam dunia,
akulah terang dunia. Seperti layaknya ikan itu atmosfernya adalah air, maka logikanya sama, atmosfer kita adalah hadiratnya, yaitu terang Tuhan. Maka perlu bagi kita untuk memperhatikan hal-hal yang simpel dan penting, tidak selalu sibuk fokus hanya kepada hal-hal yang besar saja. Ya, di sini kita memikirkan hal-hal yang kecil dan penting itu seperti mungkin kita tidak terpenjara oleh rutinitas, tetapi kita mencoba memberi waktu untuk seperti tadi ya, belajar mengucap syukur dalam segala perkara. Apapun keadaannya, apapun yang tidak baik, bagaimanapun yang kita alami, tetap kita merasa bersyukur. Itu hal penting yang mungkin sudah banyak dilupakan. Sekarang juga mungkin pekerjaan dan sebagainya sudah mulai kembali normal ya. Orang mulai sibuk lagi, kemudian juga sudah mulai keluar rumah lagi, kemudian sudah mulai melakukan aktivitas-aktivitas lagi dan semuanya kembali kepada rutinitas. Nah, ini masalah mengucap syukur adalah hal yang simpel ya. Kita masih bisa bernafas, tidak ada sakit dan tidak ada kerugian-kerugian yang besar. Apapun keadaan saudara, keadaan teman-teman pada hari ini, belajarlah selalu mengucap syukur. Nah, yang kedua, kita perlu gunakan metode yang baru, yaitu ada di ayat 6. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk-aduk ludahnya dengan tanah, lalu mengoleskannya kepada mata orang buta tadi. Ya, kita harus peka dengan caranya Tuhan, pribadi yang mengetahui masa depan dengan segala misterinya, dan harus mau dirubahkan untuk mengalahkan kemustahilan itu. Nah, iman kita itu juga perlu metode yang baru ya, supaya dia bisa produktif. Nggak bisa dengan pakai cara yang lama. Jadi iman yang produktif itu kita nggak bisa seperti ngomong, oh dulu aku kalau mau doaku dijawab, aku puasa. Nah, mungkin puasa itu untuk saat sekarang mungkin belum tepat juga gitu. Mungkin harus diganti lagi. Oh, saya stop berpuasa tetapi saya mencari jiwa baru. Itu adalah satu cara iman yang produktif juga. Kita mencoba melakukan jangan hal-hal yang lama, tetapi hal-hal yang baru yang belum pernah kita lakukan untuk Tuhan gitu ya. Jadi misalnya dulu kita hanya mendoakan orang yang menyakiti kita. Mungkin kita bisa mulai saat ini bisa mendatangi orang yang menyakiti kita dan kita juga bisa ngomong, oh saya minta maaf atau misalnya begitu. Itu adalah salah satu juga terobosan iman yang produktif. Yang mengerjakannya, memikirkannya itu berbeda dengan mengerjakan. Pada saat memikirkan itu terasa gampang ya, semuanya bisa dan dikatakan pun bisa. Tetapi pada saat melakukan pasti kita mengalami satu kesulitan karena kita tidak terbiasa dan ini sesuatu yang baru, metode yang baru buat kita. Tetapi saya yakin percaya apabila kita bisa melakukan itu, maka kita akan mempunyai iman yang produktif tadi ya. Jadi yang ketiga, agar kita memiliki iman yang produktif, kita perlu mengikuti arahannya di ayat yang ke-7. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu di dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, dan kembali dengan matanya yang sudah melek. Jadi ikuti juga arahan Tuhan ya. Orang itu mengikuti arahan Tuhan walau dia belum mendapatkan kesembuhan. Bahkan dia dikotori oleh tanah bercampur ludah, jorok dan memalukan. Tetapi waktu dia mengikuti dan percaya apa arahan Tuhan, imannya dilatih menjadi produktif. Pada saat dia percaya, maka imannya sudah produktif, sudah bekerja ya. Makanya penting kita belajar untuk diam dan mendengarkan supaya kita juga bisa produktif. Ya. Most people do not listen with the intent to understand. Most people listen with the intent to reply. Ya, jadi kebanyakan orang itu tidak
mendengarkan itu juga bukan untuk mengerti, tetapi untuk menjawab ya. Jadi kalau misalnya saya mendengarkan suami saya berbicara, bukan untuk mengerti maksudnya. Kadang-kadang kepengen mengerti dan mencari kesalahan lalu menjawab apa yang dia ngomong. Nah, itu tidak baik ya, tentunya tidak baik. Jadi di sini kita dilatih supaya kita bisa mendengarkan, mengerti, dan melakukan. Tidak gampang, tetapi bisa belajar. Jadi supaya memiliki iman yang produktif, sekali lagi, Tuhan mau kita tetap percaya kepadanya. Kita ingat bahwa kita adalah atmosfer kita itu adalah terang Tuhan, lalu menggunakan metode yang baru, tidak metode yang lama, dan kita tetap mengikuti arahan Tuhan. Ya, saya tutup dengan satu sharing ya, satu sharing bahwa iman yang produktif itu dari pengalaman saya secara pribadi sudah saya praktekkan berkali-kali, baik di dalam masalah keuangan maupun juga dalam masalah sakit yang pernah saya alami, yaitu ada satu benjolan, juga pernah saya juga mengimani sendiri sakit saya bahwa saya sudah sembuh, dan banyak sekali saya terapkan untuk saya ajarkan kepada anak saya bagaimana dia juga bisa dapat beasiswa. Itu juga saya ajarin berdoa bersama, hal-hal simple, tetapi pada saat kami mengimani juga saya yakin di sini juga banyak kesaksian-kesaksian yang serupa. Tapi memang iman yang produktif itu bukan hanya kita baca dan kita lihat, kita dengarkan kesaksian, tetapi kita sendiri pun juga harus mengerjakannya dan mencobanya. Maka kita akan mengalami pengalaman-pengalaman spiritual bersama Tuhan, dan hasilnya pasti akan indah. Pada saat hari ini kita melihat ke belakang, kita akan hanya ada rasa bersyukur. Bagaimana Tuhan menuntun jalan hidup keluarga kita sampai saat ini, tidak ada yang sampai ditinggalkan Tuhan ya, dan meminta-minta roti, tetapi selalu dikenyangkan oleh berkat-berkatnya, mujizat-mujizatnya, dan juga tuntunan tangannya. Demikian sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada Pastor Fendi. Oke, sebelum kita sharing, kita sama-sama akan berdoa untuk tutup firman. Kita sama-sama akan sharing kita. Silakan yang bertugas. Rika ya, Rika. Mari satukan hati kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Bapak untuk kebenaran dari firman-Mu. Biarlah apapun yang Kau berikan kepada kami, biarlah menjadi iman yang produktif untuk setiap kami. Bapak, ajar kami untuk selalu mengucap syukur atas apa yang Kau berikan, dan biarlah firman-Mu menjadi rema, dan biarlah kami bukan hanya mendengarkan, tapi menjadi pelaku firman-Mu, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan kami mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih Bu Gembala sama Rika. Oke, kita akan mulai sharing kita pada malam hari ini. Mungkin teman-teman kalau mau ada yang bertanya, silakan bisa angkat tangan, bisa juga saling menimpali. Ada Pastor Charlton, ada Pastor Rudy, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Cuma sayang kok Santonya nggak ada, jadi Pastor Charlton kekurangan satu orang yang bertanya. Ya. Saya kecewa. Saya kangen. Oke, siapa dulu nih yang mau sharing? Mungkin Ci Iva dulu mungkin. Silakan Ci Iva. Dari khotbah hari Minggu mungkin. Karena Ci Iva kebetulan live ya. Langsung sama narasumbernya. Ci Iva bisa di-unmute. Next dulu kok. Oh, kenapa? Next dulu. Pas. Pas. Oh. Pas ya. Oke. Si Iva pas dulu. Oke, ini ada Pastor Daniel Fernando nih. Silakan Pastor Daniel. Udah lama juga. Bisa di-unmute Pastor. Iman yang produktif. Oh, halo. Shalom. Soalnya belakangan lihat
aktif juga nih dan produktif juga di Facebook. Ya silakan, Pastor Daniel bisa di-sharing kan? Yang lain dulu kok nanti nyimak tuh. Waduh, jangan pada idem dong. Temanya terlalu dalam. Enggak lah. Karena saya lihat kan Pastor Daniel kan juga udah mulai satu langkah produktif ya di Facebook. Mungkin bisa sharing juga, nggak apa-apa, sama-sama. Sekalian promosi juga. Si itu kok masih belajar kok. Masih belajar. Iya. Oh, semua juga belajar. Juga belajar tuh kata Pastor Charlton. Oke, kita next dulu ya teman-teman. Silakan. Oke, thank you. Oke, siapa lagi nih? Pastor Villa dulu deh. Pastor Villa. Habis ini Ibu Tri ya. Ibu Tri. Habis ini. Pastor Villa dulu, silakan Pastor Villa. Bisa di-unmute. Ya, shalom. Shalom, hambanya. Gimana? Saya Iman yang menyimak produktif. dulu Waduh, kok ini semuanya pada nyimak dari idem. hamba-hambanya yang luar biasa. Karena hujan ini. Mungkin akibat hujan ini. Akibat hujan ya, gangguannya. Gambarnya. Oke. Kalau gitu Pastor Villa, terima kasih. Oke, silakan Bu Tri. Tuhan berkati. Shalom Bu Tri. Silakan Bu Tri. Mungkin mau sharing atau mau nambahin iman yang produktif. Bu Tri, bisa Halo. di-unmute? Ya, gimana shalom. dengar? Silakan Ya. Bu. Ya. Oke, kedengeran. Iman. Ya. Oke, kesaksian iman yang produktif ya. Ya, oke. Kalau sebenarnya ya iman yang produktif ya seperti yang dikatakan Ibu Gem tadi ya. Kalau kita itu selalu bersungut-sungut ya itu namanya nggak produktif ya. Jadi apapun yang Tuhan beri itu kalau bisa kita memang harus mengucap syukur dalam perkara kecil maupun perkara besar ya kan. Soalnya memang orang bersyukur itu nggak cuman tertulis bersyukur, diucap bersyukur, tapi prakteknya itu sungguh berat, nggak yang gampang gitu kan. Iya. Seperti juga kalau kata Bu Gem, kalau kita disakiti kita harus datang nyamperin itu kan udah berat banget kan bagi cara manusiawi gitu loh. Tapi kalau memang sudah ada tuntunan Roh Kudus ya, sudah ada dari Tuhan gitu kekuatan ya itu memang bisa dimampukan datang silaturahmi. Bisa Sendiri minta pernah maaf. ngalamin yang dibicarakan itu mungkin kesaksian sendiri kalau- mungkin pengalaman. Ya kalau saya ngalaminya cuman yang itu aja tadi yang mengucap syukur aja itu pokoknya setiap hari cuman berdoa mengucap syukur aja jadi memang Untuk hal-hal kecil ya mungkin ya Putri ya, Iya. dari hal Iya, kecil. Jadi Heeh. semakin kita mengucap syukur, semakin banyak hal-hal yang Tuhan percayakan Iya. ya. Iya, jadi pun yang nggak kita pikirkan pun sudah Tuhan sediakan. Jadi kayak semacam menerima mukjizat gitu kan. Karena dari apa perbuatan kita yang mengucap syukur itu, jadi nggak cuma diucapkan, tapi juga harus tetap kita bergumul sama Tuhan, Hatinya harus tetap bersukacita. berdekat intim gitu sama Tuhan ya. Jadi jangan cuman bersyukur doang, tapi kita nggak kenal Jauh Tuhan, nggak Tuhan. intim gitu ya. Jadi itu Ya, kayaknya ngomong kosong ya kan, cuma wacana doang. Jadi setiap itu aja. ucapan syukur juga berkorelasi atau sama dengan apa yang kita lakukan gitu ya. Bukan artinya kita cuma ngomong ucap syukur tapi kelakuannya, perbuatannya mungkin jauh dari Tuhan. Kayak gitu ya Bu ya. Itu. Oke. Itu aja sih. Wah, keren banget, keren. Oke, terima kasih Bu Tri buat tambahannya. Keren. Oke, terima kasih Bu Tri. Saya beralih ke Pastor Rudi dulu. Silakan Pastor Rudi, Koko. Tadi Koko ulang tahun ya? Bukan, belum. Oh, belum. Ini hoax nih, hoax. Kecepatan. Hoax. Ya, shalom. Oke. Ya, shalom kok. Silakan. Ya, saya mau tanya ke Pastor Charlton. Waduh. Jadi Jadi bener nih. Kemarin soalnya dia nggak bisa. Serangan balik. Ya, ciri-ciri yang jelas dari iman produktif itu apa? Kan seperti tadi bisa mengampuni. Tetapi mengampuni itu kan seperti Ko Fendi bilang itu hanya orang bilang sebagai satu karakter. Tetapi ketika tidak dilakukan, apakah itu menjadi iman produktif atau cuma hanya sebagai satu permainan saja gitu. Dan ketika kita menjadi iman produktif,
apakah kita harus menjadi pelaku firman Tuhan? Ya. Ciri-cirinya seperti apa pelaku firman Tuhan, Pak Charlton? Oke. Nah, jadi kalau saya menjelaskannya simpelnya gini. Seperti yang sudah kita bahas minggu lalu, iman itu sebenarnya kan kayak selang nih. Kayak nggak ubahnya kayak selang atau kabel gitu. Dia hanya menghantarkan sesuatu berpindah dari tempat A ke tempat B, dari sang sumber pindah ke yang apa? Receiver. Dari hulu ke hilir. Dia kan hanya salurannya saja. Jadi iman yang produktif itu berarti menghasilkan produktivitas dari titik A, dari sumbernya kepada tempat yang dimauin. Nah, kalau Pastor Rudi bertanya ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya karakter Tuhan terjadi dalam hidupnya, atau mungkin tidak. Hidup kita kan nggak hanya perubahan karakter ya, tetapi hal-hal surgawi terjadi di sekitar orang itu. Nah itulah. Tetapi juga kita harus ingat bahwa iman yang produktif itu berarti juga sangat dekat dengan ujian atau tantangan. Jadi kalau kita sedang mau berusaha untuk diuji oleh Tuhan, tentunya kalau kita mau memiliki hidup yang produktif, berarti kita juga harus siap memiliki hidup yang penuh dengan tantangan. Karena kalau tidak ada tantangan, maka tidak akan ada komparasinya gitu. Contohnya gini, kalau kita mau menikmati segelas air dingin, berarti kita harus terbiasa untuk ditantang dengan kehausan yang sangat-sangat haus gitu. Baru hasil akhirnya kita bisa bersyukur atas segelas air dingin. Berarti kan ada tantangannya. Dari tantangan yang sudah terbiasa dilatih untuk menghadapi kesulitan itu, akhirnya kita memproduksi sesuatu, ada pengucapan syukur, kita menikmati airnya, kita punya cara untuk mengalami mujizat sampai air itu dikirimkan pada kita. Gitu. Jadi memang ciri-cirinya ada dua berarti, Pak Pendeta Rudi. Yang pertama, Pak Rudi, hidupnya dekat dengan tantangan. Itu. Satu, kalau dia mengalami produksi berarti satu, hidupnya dekat dengan tantangan. Yang kedua, hal-hal surgawi terjadi di sekitar dia, itu hasil akhirnya. Gitu. Kan, jadinya kita perlu bersyukur kalau kita hidup penuh dengan persoalan, karena jadinya kita dekat juga dengan kehadiran Tuhan dan pertolongan Tuhan. Mungkin begitu, Mas Rudi. Semoga nggak tambah bingung ya. Dan satu lagi, Pastor, saya belum tambah bingung. Biasanya orang tambah bingung. Tadi belum. Satu lagi kan belum dijawab. Kan ada dua. Satu lagi. Ada question. Satu lagi apa tuh? Sesudah iman produktif, kan kita harus menjadi pelaku firman. Tetapi ketika kita bicara seperti seorang malaikat sebagai pelaku firman, tetapi kenyataannya kan enggak. Bagaimana bisa disebut sebagai seorang yang dekat dengan surga ketika kita tidak menjadi pelaku, tetapi hanya menjadi contoh bayangan saja, tidak serupa. Karena kan yang Tuhan mau kan kita serupa segambar. Ketika kita serupa dan segambar, kita harus menjadi jalan kepanjangan tangan Tuhan. Tetapi kan kenyataannya kan kita bisa lihat. Kenyataannya hari-hari ini kita bisa lihat. Siapapun juga lah kita bisa lihat. Dia hanya berbicara menjadi pelaku, tetapi tidak menyatakan imannya sebagai seorang yang serupa dengan Tuhan. Jadi sebagai satu wacana lah kalau saya perhatikan. Jadi jawaban dari Pastor Charlton seperti apa? Iman yang menjadi produktif dan menjadi pelaku seperti apa? Ya itu tadi, kalau menurut saya dua hal itu, Pak Rudi. Saya tetap dengan jawaban saya bahwa orang-orang yang sedang produktif dalam hidupnya itu yang pertama pasti diuji terus oleh Tuhan. Hidupnya ditempa terus oleh Tuhan. Penampian itu terjadi, pemurnian itu terjadi dalam hidupnya. Sehingga terjadilah produksi hasil akhirnya itu seperti tadi saya bilang, ada karakter surgawi atau hal-hal yang baik, hal-hal surgawi terjadi di sekitar dia. Nah, makanya semuanya itu perlu diuji, perlu
perlu dites, perlu mengalami ujian. Kalau ada orang-orang seperti Pak Surudi yang bilang tadi bahwa ada orang-orang yang sepertinya menjalankan firman tetapi hanya sekedar wacana. Nah, itu akan diuji oleh waktu. Berapa lama dia bisa bertahan melakukan hal itu? Berapa lama dia bisa mampu mengerjakan hal itu? Berapa lama dia bisa hidup dalam wacana seperti itu? Nanti akhirnya capek juga. Nah, lalu di sekitarnya juga pasti tidak akan ada hal-hal baik, hal-hal surgawi yang terjadi. Keilahian itu tidak terjadi di sekitar dia. Jadi memang produktif itu ya harus dekat dengan sumbernya. Kalau kita dekat dengan sumber yang jahat, ya produktivitas kita jadi jahat. Kalau kita produktifnya dekat dengan yang baik, produktivitas kita jadi baik. Loh, orang jahat itu juga diuji loh. Dites sama yang jahat itu. Kalau orang mau jadi mafia aja masih dites. Ayo coba kamu bunuh orang buat saya, kan gitu. Kalau jadi orang baik ya mengalami ujian juga, dan itu semua diuji dengan waktu, dengan kesabaran, diuji dengan begitu. Jadi memang produktif ini adalah salah satu produktif ini adalah salah satu cara Tuhan untuk menguji iman kita. Jadi kalau sampai muncul kata malaikat itu, malaikat nggak diuji sama Tuhan. Tuhan itu menganggap malaikat itu hanya kayak tools, kayak kita ngelihat tang gitu. Nggak perlu diuji tang itu. Justru Tuhan melihat kita sebagai individu yang Tuhan mau ajar, Tuhan mau tempa, murnikan untuk menjadi serupa dengan Dia. Ya untuk itu kita dilatih terus, diberikan masalah kayak orang yang tadi buta tadi. Justru dari lahir sengaja dikasih buta, gitu. Supaya pada umur dewasanya berjumpa dengan Tuhan, malah dia memproduksi mata yang melek itu dan jadi kesaksian buat banyak orang. Mungkin seperti itu, Pak Surudi. Amin. Terima kasih, Pastor Charlton. Oke, terima kasih untuk Saya dua-duanya. mengerikan, saya takut loh jawabnya. Nanti saya tanya lagi, Pastor. Iya. Terima kasih, Pastor. Nanti duetnya debatnya atau Santo. ini pertanyaannya disambung dengan ini di warung kopi nanti, lebih enak dan lebih sedap. Mantap. Amin. Terima kasih, kok. Oke, terima kasih Pastor Rudi, terima kasih Pastor Charlton. Oke, tadi ada Pak. Ya, itu Pak Trisandi Ari Nugroho. Tadi Pak Trisandi ada angkat tangan. Ya. Mau silakan bergabung, Pak. Salam kenal, bisa memperkenalkan diri dulu, bisa di videonya dibuka. Dia belum join audio itu. Oh, oke. Belum join audio ya? Maaf. Bisa dicek dulu. Gimana caranya? Keluar itu ini. Belum. Oh iya, betul. Enggak, dia ada, tapi iya nggak bisa mendengarkan. Iya. Sandi. Pak Trisandi. Masih di chat itu. Pencet yang ujungnya itu. Benar ujungnya. Trisandi belum bergabung ya. Tambahin saja ya, boleh ya, yang tadi ditanyakan sama Pastor Rudi. Oh iya. Terakhir tadi. Silakan, Jadi kita produktif dan tidak produktif itu sebenarnya pilihan hati kita, ya kan? Jadi ketika kita memulai diri kita produktif, ya iman kita, maka orang di sekitar kita pasti akan ngikutin kita. Tapi kalau kita melihat ada orang-orang yang seharusnya imannya mulai produktif tetapi tidak produktif, ya diberitahu. Kalau tidak mau diberitahu, ya sudah, didoakan. Diberitahu dan didoakan, tetap tidak mau, diberitahu lagi, didoakan, dan dipuasain. Itu. Jadi, mari kita fokus kepada hal-hal yang supranatural, kepada hal-hal yang bukan duniawi. Kalau kita terfokus kepada hal yang duniawi, kita hanya terjebak pada ambisi, lalu pada ego, dan suka nunjuk orang gitu ya. Oh kamu kok gitu, kamu kok gini, seharusnya kamu seperti saya. Nah, itu kan tidak terlalu baik. Jadi didoakan, maka itu kita belajar sama-sama untuk apa kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Jawabannya hanya satu, karena kita belum sempurna. Ya, kalau kita sudah sempurna, pasti dipanggil Tuhan. Gitu ya. Jadi selama kita
masih di tengah-tengah dunia, mari kita belajar. Belajar untuk menggunakan iman kita bukan hanya untuk hal-hal yang jasmaniah, bukan untuk duit, mobil, berkali-kali saya ngomong ya, bukan hanya untuk baju yang baru, bukan. Tapi mulailah dari hal-hal yang spirit ya. Nah, berkegiatan hari-hari ini pun juga terbatas ya. Kalau masih bisa dikunjungi karena orangnya baik, orangnya sehat, tidak persoalan. Ini tadi Anda semua di tengah-tengah Zoom seperti ini, saya juga berdoa untuk salah satu orang yang sedang masuk ICU, yang sudah pasang ventilator ya. Jadi itu juga iman yang produktif. Sementara biasanya langsung terbang atau pergi ke rumah sakit, kita doa hanya by video call gitu ya. Jadi itu juga iman yang produktif. Produktif itu tentunya inovatif ya. Tidak ada produksi tanpa inovasi. Itu namanya bunuh diri. Salah satu contoh tempe yang kita makan sehari-hari itu dulu dibungkus pakai daun pisang atau daun jati. Tapi di kota mana ada orang jual daun jati ya. Namanya tetap tempe tetapi bungkusnya plastik. Nah, itu namanya produktivitas yang disertai dengan inovasi. Jadi saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Kita jangan terjebak kepada hal-hal yang kasat mata saja, tetapi mulailah semua dari spirit. Ya, kalau ada yang belum berkenan, tidak berkenan dan seterusnya, mulailah dengan kita berdoa, berpuasa, doakan orang itu, doakan sesama kita, karena doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Merdeka. Haleluya, terima kasih tambahannya Pak Agem. Oke, saya sambil nunggu Pak Trisandi, mungkin kita bisa mendengar dulu dari Pak siapa nih? Pak Niki nih. Wah, udah lama nih soalnya. Pak Niki, Brother Niki bisa di-unmute, di videonya dibuka. Istrinya mana, Bapak Niki? Oh, nggak ada suaranya. Suaranya bisa di-unmute kah? Udah di-unmute itu, tapi dia nggak bisa. Oh? Mungkin Salah ya? headsetnya mungkin masih dicabut. Headsetnya ya. Oke, bisa? Headsetnya cabut dulu, Pak Niki. Headsetnya Tes. bermasalah itu mungkin. Sudah? Coba tes ngomong. Tes. Nggak ada suara ya? Oh iya, sip. Oke, gimana, Brother? Ada yang mau ditambahin? Ya, shalom. Ya, shalom. Kagak sih kok, cuman saya nyimak aja. Nggak ada yang di-sharing. Cuman yang saya mau sharing cuma dikit doang sih. Khotbah kemarin ya. Khotbahnya Pak Pastor Charlton itu kayaknya menegur hati saya gitu untuk iman yang produktif. Gitu. Jadi saya kayak merasa itu imannya itu kurang produktif gitu. Jadi mantap. Gitu. Jadi cuma itu doang sih. Besok bisa kirim bakmi ke tempat Pak Charlton. Wah, katanya mau diet Pak Charltonnya. Iya. Kirimin makan vegetarian aja. Jangan, saya udah nggak makan bakmi, tapi bihun sama kue tiaw masih. Nggak boleh makan bakmi, nggak boleh tepung. Kalau bihun sama kue tiaw itu dari tepung beras, katanya boleh. Ya, setali 3 uang. Podo wae itu mah. Astaga. Oke, nanti kita selesaikan secara jantan di meja makan nanti. Oke, Charlton dan Niki ya. Thank you. Oke. Thank you. Good one. Oke, ada Pak Hendri nih. Pak Hendri mungkin ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau disaksikan mungkin? Pak Hendri Giovanni bisa di-unmute. Ya, shalom. Selamat malam semuanya. Ya, shalom. Paling mau bertanya nih kalau ini nih bener nih sama boleh. Charlton nih. Kali ini bertanya. Ya, selama Pastor Charlton ada. Iya. Iya, siap deh. Susah. Seperti iman yang produktif itu apakah bisa juga seperti contohnya yang dulunya contoh orang saya dah ya. Saya ini kan dulunya nggak pernah pajang-pajang kayak status-status tentang
ini ya Alkitab gitu, nggak pernah malah firman-firman Tuhan gitu ya. Semenjak sekarang dekat sama Tuhan, jadi udah mulai nih. Statusnya rohani. Ya statusnya agak rohani, makanya tapi ya itu karena kita tadinya nggak pernah status rohani, tiba-tiba status rohani kan pasti banyak juga tuh. Ada yang tidak suka, maksudnya komennya ya juga, lu sok ini lu, sok suci lu apa tuh. Maka itu termasuk salah satu bagian dari iman yang produktif gitu ya pertanyaannya ya. Iya betul, sama seperti ini ya semacam kayak iman tanpa perbuatan gitu ya, hal yang produktif itu jadi seperti kalau iman tanpa perbuatan. Iman tanpa perbuatan itu iman yang non produktif gitu maksudnya. Iya, maksudnya kalau kita iman tanpa perbuatan sama juga nggak seperti iman yang tidak produktif gitu maksud saya. Oke, sip. Ya. Oke, Pastor Charlton bisa di kopi? Bisa, di teh juga bisa. Oke, siap, di teh. Jadi bikin status atau tiba-tiba bikin video di YouTube dan mempertunjukkan bahwa kita cinta Tuhan itu efek samping sebenarnya, Pak. Efek samping. Tapi ciri-ciri utamanya itu justru tidak diucapkan dan tidak diumumkan malah. Jadi gitu. Jadi perubahan yang baik, perubahan menuju yang baik itu justru sesuatu yang tidak kita ucapkan dan tidak kita umumkan, malah kita lakukan, kita jadikan sebagai keseharian kita. Nah, itulah yang justru menjadi ciri khas utama dari produktivitas menuju yang baik. Jadi bukan berarti saya mengecilkan usahanya banyak orang yang setiap hari posting firman, bukan, itu bagus, tetapi bukankah waktu kita posting firman, keuntungannya bukan buat kita, keuntungannya buat orang lain malah, kan begitu. Karena kalau kita posting firman yang diberkati orang lain, kitanya sendiri malah mungkin nggak diberkati, atau mohon maaf nih, banyak teman-teman saya posting firman tiap hari, saya tanyakan, tadi itu firmannya bagus, bisa tolong ini, jelaskan saya, malah mereka nggak ngerti. Oh, saya nggak baca, saya kirim apa tadi? Kirim ayat tadi kamu kirim. Oh, ya maaf, saya cuma copy paste gitu. Justru waktu kita bikin video, kita ya kegiatan agamawi lah ya, kita berdoa, kita videokan, kita tulis ayat, kita taruh di status, itu kan malah keuntungannya bukan buat kita, buat orang lain. Justru sesuatu yang produktif dalam diri kita adalah sesuatu yang nggak diucapkan, sesuatu yang nggak kita pikirkan, nggak kita umumkan, tapi kita lakukan dalam keseharian kita. Itulah produktivitas. Nah, makanya kembali lagi seperti tadi yang Pak Gembala ngomong, tergantung niatmu itu apa. Kalau mau niatnya baik, ya hidupmu baik. Tapi kalau niatnya jahat, ya hasilnya jahat. Kurang lebih kayak gitu, Pak Hendy. Jadi iman tanpa perbuatan itu bagaimana keseharianmu itu semakin hari mendekat kepada apa yang Tuhan mau. Nah, itu perbuatan itu yang akhirnya menyempurnakan iman. Ada ayatnya di Roma bahwa apa yang kamu kerjakan itu justru memperkuat iman, bukan iman memperkuat perbuatan, salah. Apa yang kita kerjakan itu memperkuat iman kita. Jadi gitu, kurang lebih gitu Pak Henry. Jadi bagus, tapi masih belum tepat Pak Henry. Ya, baik, terima kasih Pastor Charlton. Terima kasih. Terima kasih Pak Henry, terima kasih juga Pastor Charlton udah meresponi. Saya lanjutkan ya. Ini ada teman-teman yang lain masih banyak. Ini ada Ibu Tabi juga. Bu Tabi mungkin mau ada kesaksian minggu ini atau ada yang mau di-sharingkan. Bu Tabi. Bu Tabi mana nih? Bu Tele. Bu Tele. Bukan dong, itu lain. Oh iya, beda ya. Waduh, Bu Tabi kemana nih? Sebanyak Bu Tabi masuk di GIC, rating kita naik nih lumayan, viewer kita lumayan. Tabi. Oke, mungkin sambil tunggu Bu Tabi yang wanita-wanita dulu.
Bu Febe mungkin. Cipebe. Tadi saya lihat ada Yeni ya, kok hitam ya? Hilang. Nggak ada, Pak. Tadi ada tadi. Ini ada Pak Tukul Santoso. Iya, Santoso. Iya, nanti bisa di yang ibu-ibu dulu, mungkin tadi bapak-bapak semua. Silakan Cifebe, Ci Lucy juga nih habis ini. Ini si Febel jangan-jangan sama kayak suaminya mau nanya juga lagi. Apa panggilannya Pak Surudi? Jangan Titip pertanyaan. suujon. Jangan suujon begitu. Pas aja deh saya mah pas. Ini kenapa wanitanya semua pas-pas mulu ini ya? Kayak puncak aja nih, pas-pas mulu. Mungkin Oke. lagi proses produksi Pak, nggak boleh diganggu. Oh gitu. Ya. Cijen mungkin ada yang mau ditambahkan atau mau ditanyakan atau mau disaksikan? Silakan Cijen. Soalnya kok Yusufnya ngilang. Enggak, Koven. Oke. Agak berat buat di komen. Tapi yang jelas iman saya masih produktif. Oh, puji Tuhan. Itu satu hal yang sangat menguatkan khotbahnya Pastor Charlton begitu. Ada satu yang tersindir atau termotivasi, ada yang satu diteguhkan bahwa imannya masih produktif. Jadi Tapi ada sepertinya khotbah saya ini menurunkan elektabilitas saya ini Pak. Karena semuanya pada no comment. Ya, nggak apa-apa. Memang mesti begitu. Berarti khotbahnya jelas. Udah mengerti, Pak. Iya. Udah cukup jelas. Tapi apa-apa. di komen udah takut buat di komen lagi. Oh, iya. Nggak apa-apa, Pastor Charlton. Biasa itu. Memang menjelang 2024 begitu memang. Iya, Apalagi saya ada mau jadi yang baru. presiden taksi. Pak Trisandi sudah bisa tuh, tinggal unmute. Oh, Ya, oke. Pak saya udah minta dari Trisandi. tadi. Shalom Pak Trisandi. Sudah bergabung, bisa di-unmute, mungkin buka videonya. Nih first time ya. Mungkin perkenalan dulu. Pak Trisandi bisa di-unmute, bisa dibuka juga videonya, diperkenalkan dulu. Belum bisa ya, Pastor Charlton? Dia menolak untuk nyala video mungkin nanti Pak. Dia pes. Oh, sudah. Oh, oke, yuk. Silakan. Pak Trisandi. Ya, salam. Shalom. Ya mungkin bisa dibuka videonya, Pak. Salam kenal, Pak. Selama ini cuma taunya dari YouTube doang, namanya Bapak. Tapi belum lihat wajahnya. Oke, shalom Pak. Salam kenal Pak Trisandi. Silakan Pak, perkenalan diri dulu Pak. Nama dan asalnya mungkin biar teman-teman di GIC ini bisa kenal Bapak nih. Ya, nama saya Trisandi Ari Nugroho dari Kulon Progo, Jogja. Oh, Kulon Progo, Jogja. Wah. Sampai Kelacak ini. Saudara jauh. Kalau Pastor Charlton selalu nyambungnya ke sana mulu ya. Memang dia koneksinya cepet. Kudet, iya. Oh iya. Salam kenal Pak Trisandi. Mungkin Pak Trisandi ada yang mau disaksikan tadi, soalnya angkat-angkat tangan, atau ada yang mau dibagi ceritanya tentang iman produktif? Ya belum. Baik, Ya, Pak. Baik, oke, salam kenal Pak dari kami semua Pak, Duta Besar IHK Pak. Selamat bergabung ya, Pak Trisandi ya. Oh iya, silakan. Di kolom chat ada permohonan doa ya. Tolong dibaca, Dr. Fendi nanti. Oh iya, maaf. Saya soalnya pakai handphone. Nanti kita doakan ya Pak, permohonan doanya. Oke, baik. Terima kasih. Sekali lagi salam kenal Pak. Semoga tetap bisa bergabung sama keluarga besar kami Pak, untuk sama-sama bangun iman, pengharapan, dan kasih. Sama-sama belajar kok Pak kami Pak. Iya. Saya juga Memberkati. Tapi Pak Gem sepertinya pesannya langsung ke Pak Gem, soalnya nggak ada di kolom chat Pak Gem. Iya. Baik, kalau gitu kita doakan aja dulu ya. Nanti. Oh iya, boleh. Ya. Mari Pak, nanti kita berdoa.
buat apa Oke, yang mari teman-teman kita doakan ya. ya. Oke. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami berdoa buat pergumulan daripada Pak Trisandi Ari Nugroho di dalam rumah tangganya. Tuhan pulihkan, terutama untuk istri yang kecewa, sakit hati, tidak puas dengan keadaan dan membenci suami dan anak-anak. Kami berdoa supaya Tuhan kembalikan kasih mula-mula dalam keluarga ini, dan ada Tuhan yang terus mengubah air biasa menjadi anggur yang manis. Dalam nama Tuhan Yesus, mujizat terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, anugerah Tuhan melimpah atas keluarga ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Pak Trisandi bersama dengan istri menjadi suami istri yang harmonis, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Segala penghalang-penghalang berkat, segala penghalang-penghalang keharmonisan rumah tangga dalam bentuk apapun, kami tolak dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Anugerah-Mu limpah atas rumah tangga ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Pak Tri, lanjut ya. Amin, Pak Tri. Terus berharap, Pak Tri. Iya, salam IHK. Iya. Amin. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Ya, salam IHK. Oke. Selanjutnya Mr. Tukul Santoso. Nah, ini pendatang baru. Ini sebenarnya stok lama ya. Orang baru Tapi stok lama ya. orang baru stok lama. Salah dong, orang lama kembali di stok lagi. Oke, Pak Tukul mungkin bisa berbagi atau ada yang mau ditambahkan? Next saja kok. Oh, next saja. Oke. Dibuka dulu mungkin yang teman-teman yang lain belum kenal. Oh, sudah semua kayaknya. Belum, enak aja. Dibuka saya dulu. belum kenal. Yang baru soalnya. Saya belum. Oke. Ya, shalom ya. Silakan diperkenalkan diri dulu. Biar Kayaknya sudah kenal semua deh. Ya, ada yang lain, Pak bisa Tukul, ada Paniki itu belum tentu kenal sama Tukul, ada Bu Tabi. Ada Pak. Nggak kenal kan? Nggak kenal ya. Diperkenalkan diri dulu. Nama. Soalnya Pak Tukul siaran ulang kita disiarkan di Nigeria. Wes, mantap. Jadi biar orang Nigeria Silakan diperkenalkan aja nama dan asal. Silakan Pak Tukul. Oke, saya Tukul Santoso. Stok lama, orang baru. Asalnya mana Mas, Bro? Asal dari Solo. Solo. Oke. Asalnya dari Solo. Oke, sekarang domisilinya standby di gereja IHK ya. Jadi buat teman-teman, beliau adalah salah satu staff full timer di gereja IHK di Palem ya. Jadi beliau sudah kembali bertugas di gereja per hari. Pastor Fendi sudah bertobat. Iya, kasih tahu aja. Sudah kembali ya. Jadi ini seperti perumpamaan anak yang hilang gitu ya. Kalau saudara-saudara baca Alkitab ya ini anak yang hilang sudah kembali. Tapi belum dipestakan karena pesta Charlton-nya masih ada soalnya. Nanti kita sana. Maksudnya sih saya ini anak sulung apa gimana? Dosa dong. Saya terhilang. Tidak. Bukan yang dipotong itu loh, tinggal yang dipotong nanti. Oh, lembunya. Oh, iya, aku baru paham. Intusinya martabak aja lah, martabak. Kayaknya sudah semua nih. Oke, saya kembalikan aja ke Pagem biar menyingkat waktu. Oke, thank you Pastor Fendi, teman-teman juga ya malam hari ini luar biasa. Firman-Nya juga luar biasa. Bu Gembala menyampaikannya, saya menilai jauh lebih baik daripada Pastor Charlton. Jadi Pastor Charlton perlu belajar dari Ibu Gembala ya. Baik Pak, saya mau berguru. Bercanda aja supaya nggak tegang ya teman-teman. Tapi saya mau ingatkan ya bahwa inovasi dalam iman ya termasuk yang kita sudah bahas itu kan sebetulnya tentang iman yang kreatif itu subtema daripada tema besar kita bulan ini. Saya hanya mau ingatkan saudara-saudara bahwa
jangan sampai kalau kita bicara iman itu lalu hubungannya itu kepada berkat-berkat materi, ya. Karena Tuhan memberikan iman itu bukan itu dulu, yaitu supaya kita tuh jadi orang yang percaya kepada Kristus, ya. Karena ingat ya waktu Yesus bersama dengan murid-muridnya lalu bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Ya, ada yang ngomong Elia, ada yang ngomong Musa, nabi-nabi yang dahulu, tapi Petrus berkata, kamu adalah anak Allah, ya. Tuhan lalu ngomong, yaitu kalau enggak anugerah Tuhan dalam bahasa lainnya dikatakan di tafsir itu berkata bahwa itu kalau kamu tuh tidak diberi iman oleh Bapa, kamu tidak bisa ngomong seperti itu. Jadi iman itu pertama-tama diberikan itu supaya kita itu percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Lalu berikutnya, masih ingat yang tahun-tahun lalu kita belajar tentang iman, adalah sebuah alat untuk kita mengambil sesuatu yang Tuhan sudah siapkan di surga. Ya, segala yang baik di surga itu, lalu kita ambil dengan alat yang Tuhan berikan, yaitu iman. Ya kan belum kelihatan, makanya masuknya ke sana harus dengan iman. Ya, iman itu sesuatu bicara dengan alam roh, ya, dalam doa, dalam tindakan. Nah, baru hasilnya itu kelihatan, ya. Damai sejahtera bisa dirasakan, lalu keharmonisan dalam keluarga diberkati, lalu yang sakit disembuhkan, ya. Tapi kembali lagi semua itu hanya alat waktu kita ada di tengah-tengah dunia. Jadi saya mau ingatkan teman-teman, sesukar apapun hidup kita, tetaplah beriman. Karena iman ini sebetulnya membawa kita itu kepada tujuan akhir, ya. Saya kemarin diberitahu teman dari Surabaya, ada yang mamanya meninggal itu umur 90 tahun, ya. Lalu saya telepon dan saya berkata, wah langka. Iya Pak Paulus, ini langka memang. Biasanya orang-orang umur 60, 70, ya. Bahkan di bawah itu banyak yang sudah dipanggil Tuhan. Jadi kekekalan itu jauh lebih berharga daripada yang tidak kekal. Kita harus hidup seimbang, iman dipergunakan untuk hal-hal yang kekal, tetapi selagi kita masih di tengah-tengah dunia ini, kita harus bisa menikmati apa yang Tuhan janjikan. Seperti doa Bapa kami, datang kerajaanmu jadi kehendak-mu di bumi seperti di surga. Itu yang pertama, ya. Jadi supaya teman-teman terus ingat, ya, jangan hidup kita itu terkungkung, terkuasai oleh hawa nafsu, ya. Tadi Pastor Rudi berkata, kalau enggak mau bisanya hanya omong saja misalnya gitu, tidak mau melakukan, ya sudah didoakan saja, ya. Karena sekarang ini kita tidak bisa segesit dulu, ya. Kita baru mau mulai lagi untuk bisa berkunjung. Karena itu teman-teman nanti hari Minggu yang sudah vaksin 2 kali, yang sehat, ya silahkan datang ke gereja untuk kita bersama-sama menyembah Tuhan, ya. Ibadah on-site, ya. Tapi ya tetap pakai prokes, ya. Itu. Jadi Giovanni tanggal 28 kan vaksin kedua, ya kan? Iya, Pak. Belum boleh. Nanti setelah tanggal 28 baru seminggu kemudian baru baptis. Nah, kita lihat, nah berikutnya baru bisa ibadah. Jadi memang semua ada aturannya, ya teman-teman, supaya kita semua baik. Tuhan pun juga membuat aturan, tetapi Tuhan sang pembuat aturan itu tidak melanggar aturannya sendiri. Itu. Yang terakhir, Kamis besok kita ada ibadah Miracle is Free, ya. Kita mobilisasi yang lain. Ya, saya juga pengen ya teman-teman itu agresif, kreatif, inovatif, ya. Dan seperti tadi, ya jadi kita itu produktif, ya. Karena itu jaring jiwa sebanyak-banyaknya. Tadi Bu Gembala bilang, jadi tidak harus doa puasa. Itu ilmu baru buat saya, ya. Jadi kalau iman itu tidak harus puasa, ya boleh-boleh juga. Tapi ada satu hal yang bagus tadi, yaitu mencari jiwa, ya. Ada berita juga Ibu EN itu kan, ya tadi ada komunikasi dengan Pastor Fendi di WA, katanya hari Minggu ada temannya Ibu EN yang 2 orang daftar mau ibadah, ya Pastor Fendi, ya. Betul, ya. Nah, hal-hal yang seperti itu yang teman-teman harus perhatikan, ya.
udahlah kita rendah hati semua, jangan kebawa emosi hari-hari ini ya. Orang tidak pernah salah terus, pasti juga ada benernya. Orang tidak pernah benar terus, tapi juga ada salahnya. Ya kalau salah, ya segera minta ampun, tapi juga kalau benar jangan kita jumawa, lalu kita menjadi hakim atas sesama kita. Ya hakim biarlah Tuhan saja yang menjadi hakim bagi kita. Ya, jadi teman-teman tetap solid, ya tetap kreatif ya dalam segala hal. Banyak-banyaklah berdoa, banyak-banyaklah minta ampun, ya dan terlebih ya minta ampun kepada Tuhan dimanifestasikan, dibuktikan dengan minta ampun kepada sesama kita ya. Gak apa-apa kok orang minta ampun itu ndak mati ya. Saya misalnya sama Santoso, pukul Santoso, lalu saya salah sama dia gitu, lalu saya minta maaf sama dia. Santoso saya minta ampun, minta maaf ya, nggak mungkin lalu saya mati gitu ya. Oh, ngomong ampun gimana? Ya jadi yang terpenting hidup ini mari kita lakukan kebenaran firman Tuhan dengan tidak berbantah-bantahan, ya dengan hati yang tulus, dengan hati yang suci, ya penghakiman dan penilaian itu Tuhan yang menilai. Banyak sekali ajaran-ajaran hari-hari ini, ya doa keliling, urapi sana sini di Bekasi itu ada yang meninggal dunia, tenggelam ke danau, ya dan seterusnya. Saya juga tidak bisa menghakimi, ya karena itu keyakinan masing-masing. Nanti kalau di surga, nanti kan kita akan tahu apakah hal-hal yang seperti itu betul atau tidak. Sementara sekarang kita melihat, ya kita lihat sambil kita berdoa, ya. Jadi saya sedang belajar ke arah itu, teman-teman ya, untuk tidak menghakimi, ya mengingatkan boleh, ya, karena iman itu harus diingatkan supaya bertumbuh bersama-sama. Itu ya. Dan terakhir sekali, tetap prokes dimanapun kita berada, jangan euforia, jangan terlalu kesenangan lalu lepas-lepas gitu ya, karena kondisi yang seperti ini adalah kondisi yang bagus, yang luar biasa. Kita jaga kesehatan kita semuanya. Nah kalau semua sehat, ekonomi mulai bergerak dan aktivitas mulai lancar, yang kita puasa bertahun-tahun itu nanti Tuhan akan limpahkan ya, berkat yang hilang akan dikembalikan lipat kali gitu ya. Saya kira itu Pastor Fendi yang bisa saya sampaikan. Jadilah orang yang kreatif, jadilah orang yang inovatif, bukan hanya dengan perkataan, tapi mulailah dari spiritmu. Orang atau kalau memulai dengan spirit itu tidak banyak omong, ya. Kalau banyak omong itu bukan spirit, itu akal budi. Orang yang memulai semuanya dari spirit itu sifatnya adalah diam, ya karena kalau dalam bahasa Jawa nutupi 9 lubang dalam hidup kita ini. Dalam tubuh kita ada 9 lubang. Ya, nanti kamu hitung semuanya. Nah, ini ditutupi semua hanya fokus kepada Tuhan. Maksudnya bukan disumpelin gitu, enggak dihiraukan. Ada suara tidak didengar, ada bau tidak dihirup ya. Ada perlihatan atau ada sesuatu yang kelihatan tidak dilihat ya. Ada pikiran melayang tidak dipikirkan. Nah, seperti itu. Fokus semuanya kepada Tuhan. Tuhan sedang mencari orang-orang yang seperti itu, bukan orang-orang yang aku itu jauh lebih baik loh daripada dia. Walaupun mulutnya enggak ngomong gitu, tapi seringkali perbuatannya itu nunjuk menghakimi banyak orang ya. Biarlah Tuhan yang menjadi hakim atas kita. Semua nanti hasil akhirnya kalau kita di surga, nanti kita akan menghitung mahkota yang kita pakai berapa. Kalau kita masuk surga, nggak pakai mahkota itu tidak bagus ya. Pastor Charlton mungkin mahkotanya 6 gitu ya, Pastor Fendi 7 ya, Iva mungkin malah 8 karena ada 9 mahkota ya. Itu ya teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita akan tutup ibadah GIC kita malam hari ini. Silakan Ci Febe, nanti ditutup doa berkat oleh hambanya. Silakan. Oke. Mari kita satukan hati, kita bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah GIC pada malam hari ini. Kami sudah diberkati Tuhan dengan pujian penyembahan, dengan sharing firman Tuhan. Kami bersyukur, kami sudah diberkati, dan Tuhan Yesus, kami percaya Engkau yang mengubah
hidup kami, Tuhan yang memberikan kepada kami inovasi dalam iman kami, sehingga iman kami terus Tuhan produktif di dalam segala aspek kehidupan kami, sehingga apapun yang kami lakukan, kami percaya bersama dengan Tuhan Yesus, kami akan terus diangkat naik, bukan menjadi turun. Dan apapun yang kami kerjakan, Tuhan selalu buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk malam hari ini, Engkau memberkati Tuhan, Bapak Gembala kami Tuhan, Pak Paulus Eko, beserta keluarganya Tuhan, Engkau berkati juga Pastor Charlton Tuhan, yang hari Minggu kemarin membawakan sharing firman Tuhan, kami percaya Engkau juga menambah-nambahkan hikmat kepada beliau Tuhan, memberikan pengertian, memberikan kebaikan yang daripada Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Terima kasih Bapak, Engkau juga memberkati kami semua Tuhan yang hadir pada malam hari ini, satu persatu Tuhan Engkau berkati, kami beserta keluarga kami semuanya Tuhan diberkati, dan juga teman-teman kami yang tidak hadir, kami juga percaya Engkau memberkati mereka, dan Tuhan juga Engkau memberkati semua jemaat-jemaat IHK dimanapun mereka berada Tuhan, berkati yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Dan kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, gereja satelit yang di Bandung, di Bogor, dan juga di kota Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu beserta gembala-gembala pelaksananya yang Kau memberkati semuanya, dan juga jemaat-jemaatnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami juga percaya Bapa, Engkau memberkati gereja kami Tuhan, Taman Palem, kami serahkan Tuhan IHK ke dalam tangan-Mu, setiap kebutuhan keperluan gereja kami Tuhan juga yang akan mencukupkan semuanya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk malam hari ini Engkau sudah memberkati semuanya Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhir boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, semua karena kasih dan anugerah-Mu. Dan sebentar Tuhan kami mau berpisah satu sama lain Tuhan, kiranya juga Engkau yang akan mengumpulkan kami minggu depan di dalam acara GIC kembali Tuhan, online kembali Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, dan sebelum kami pulang Tuhan, kami akan memperkatakan kata-kata iman. 1, 2, 3. Saya percaya dalam Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, dalam Tuhan dunia dan masa depan. Saya percaya saya adalah Tuhan yang penuh dengan Tuhan, sukses di dunia dan surga. Saya percaya saya adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya setiap kata-kata iman yang kami ucapkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Kami semuanya dijaga, dilindungi, kami diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Dan sebelum kami juga berpisah, Tuhan, satu sama lain, Tuhan juga akan memberkati kami melalui hatinya. Pastor Charlton minta tolong didoakan istrinya Pak Santo sedang sakit, supaya Tuhan jamah. Yang kedua, doakan juga Pak Lewi supaya Tuhan jamah sembuhkan dari sakit penyakitnya. Silakan. Amin. Berdoa untuk keluarga Pak Santo ya Tuhan, kami serahkan Pak Santo yang sedang dalam perjalanan pulang dari Bandung, penyertaan Tuhan, penyertaan-Mu dalam hidupnya, Kau buat selamat berangkat, maka Engkau juga akan berikan keselamatan pulang, dan bisa merawat istrinya yang sedang sakit, asam lambungnya naik, muntah-muntah. Kami percaya dalam kelemahan tubuhnya lah kemuliaan Tuhan dinyatakan lebih lagi. Berdoa untuk istri dari Pak Santo, melalui kelemahan tubuhnya dia bisa merasakan hadirat Tuhan lebih lagi, dia bisa merasakan anugerah Tuhan lebih baik lagi ya Tuhan. Kami perkataan kesembuhan terjadi dalam hidupnya, kami lepaskan berkat kesembuhan, kami lepaskan berkat sukacita, damai sejahtera ada dalam hatinya, imannya dikuatkan, pengharapannya tertancap pada Tuhan, dan dia akan mengalami kesembuhan yang luar biasa, mujizat ilahi terjadi dalam hidupnya. Dan juga untuk Pak Lewi, pemulihan yang cepat, pemulihan yang baik selalu terjadi dalam hidupnya, terutama post-COVID, dan tidak ada lagi penyakit apapun dalam tubuh Pak Lewi, dia dipulihkan, dan dari kehidupannya ada kesaksian luar biasa di mana Tuhan bekerja. Kesaksiannya ini pun akan mengubahkan banyak orang, memberikan kekuatan yang baru bagi banyak orang ya Tuhan. Kami sungguh percaya kami adalah orang-orang yang terbatas, tapi bersama dengan Tuhan kami akan mampu mengalahkan kemustahilan. Oleh karena itu berkatilah kami semua ya Tuhan, tanpa terkecuali di bawah pengembalaan dari gembala kami Pak Paulus Eko Edianto,
Kiranya kami semua dibawa semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan kesempurnaan. Kami diubahkan menjadi serupa dengan Kristus, menjalankan perintah-perintah Tuhan, dan kami tidak hanya menikmati anugerah, tapi kami juga menyatakan anugerah Tuhan di kehidupan banyak orang. Terima kasih Tuhan, sebelum kami kembali ke kehidupan kami masing-masing, kiranya berkat yang melimpah daripada Allah Bapa, penyertaan yang sebenarnya daripada Tuhan kami Yesus Kristus, persekutuan kami dengan Allah Roh Kudus memberkati hidup kami mulai hari ini sampai saat Tuhan datang menjemput kami. Baik, sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih Ibu Gembala. Shalom semuanya, selamat malam. Shalom, selamat malam semuanya. God bless.